Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah kebijakan berbeda dengan pendahulunya Presiden Joko Widodo. Sejumlah kebijakan strategis era Jokowi kini mulai direvisi dan bahkan dihapus. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Belum 9 bulan menjabat, Presiden Prabowo telah melakukan revisi terhadap sejumlah kebijakan strategis yang diwariskan dari era Presiden Joko Widodo. Sejak dilantik pada Oktober 2024 lalu, perubahan signifikan telah menyentuh sektor vital seperti pajak, administrasi wilayah, proyek strategis nasional hingga lingkungan pendidikan. Langkah pemerintahan Prabowo ini disebut-sebut untuk menyesuaikan kebijakan dengan prioritas pemerintahan baru dan menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Namun tak sedikit yang berspekulasi bahwa Prabowo tengah berupaya membangun citra kepemimpinan baru yang berjarak dari pengaruh politik Jokowi. Dan pemirsa, berikut 5 kebijakan era Presiden Joko Widodo yang diganti atau dibatalkan oleh pemerintah Prabowo. Di awal 2025, Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan membatalkan kenaikan PPN 12% untuk semua barang. Kebijakan ini diambil setelah mendapat kritik keras, terutama ketika banyak kebutuhan hidup yang dianggap kena pajak mewah. Kini tarif tersebut hanya dikenakan pada barang mewah seperti jet pribadi dan kapal pesiar. Presiden Prabowo memutuskan 4 pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara masuk ke wilayah Aceh. Penetapan ini berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah. Hal ini sekaligus membatalkan peraturan yang diterbitkan di masa pemerintahan Jokowi. Kementerian Keuangan melaporkan sepanjang 2024 pembangunan Ibu Kota Nusantara telah menghabiskan anggaran sebanyak 43,4 triliun rupiah. Nilai tersebut mencapai 97,3% dari total anggaran yang disiapkan dari APBN, yakni 44,5 triliun. Namun pada pemerintahan Prabowo, anggaran untuk IKN dipangkas menjadi 13,5 triliun rupiah. Kebijakan selanjutnya adalah Mahkamah Agung membatalkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 di era Jokowi tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Mahkamah Agung menilai bertentangan dengan Undang-Undang Kelautan. Putusan ini sekaligus melarang pemerintah untuk melanjutkan kebijakan ekspor pasir laut. Selanjutnya, pemirsa, Prabowo juga merevisi peraturan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru yang digagas di era Jokowi. Tak hanya penyebutannya yang diganti menjadi sistem domisili, namun mekanisme penerapannya juga baru dan lebih fleksibel. Pemirsa, jajaran Kabinet Merah Putih ramai-ramai mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Hal ini dilakukan lantaran saat ini anggaran yang ada dinilai tidak cukup untuk jalani program prioritas Presiden Prabowo. Sejumlah jajaran kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih curhat di depan anggota DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, jajaran Menteri Prabowo ini meminta tambahan anggaran di RAPBN 2026. Salah satunya Kementerian Pertahanan yang meminta tambahan anggaran 17 triliun rupiah. Peralatan militer ini sangat mahal. Teman-teman media bisa ikut menggunakan bahwa harga peralatan tinggi. Dan juga kita minta ada perhatian khusus untuk pemeliharaan peralatan personel kita. Selain Kementerian Pertahanan, hampir seluruh kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran. Di antaranya ada Kepolisian Republik Indonesia yang meminta tambahan anggaran sebesar 63,7 triliun rupiah untuk pengamanan wilayah. Kementerian Pertanian meminta tambahan 30,89 triliun untuk peningkatan produksi beras hingga pengadaan daging. Kejaksaan Agung juga meminta tambahan sebesar 18,52 triliun rupiah. Sementara Komdigi
meminta tambahan 12,6 triliun rupiah yang berfokus untuk mendorong peningkatan akses internet hingga AI. Kemensos juga minta tambahan untuk kebutuhan program sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah akan mencabut bantuan sosial atau bansos bagi penerima yang terlibat judi online. Baru-baru ini, PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang terbukti gunakan bansos untuk judol. Sangat bisa, karena data kita sekarang by name by address, jadi ketahuan si A si B-nya, siapanya, ya, nomor rekeningnya. Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Jika terbukti penerima bansos terlibat judi online, maka pemerintah akan mengalihkan bansos tersebut ke yang lebih berhak. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri sudah bergerak berantas judol dengan membentuk Des Pemberantasan Judi Online yang dibentuk Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judol sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap. Namun judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, ternyata nomor induk kependudukan penerima bansos tidak hanya tercatat dalam transaksi judol, tapi juga dalam tindak pidana korupsi hingga pendanaan terorisme. Bahkan 100 NIK tercatat dalam kegiatan pendanaan terorisme. Satu bank ya, harus satu bank. Jadi kita cocokin nicknya. Ternyata memang ada ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga nicknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu nicknya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Kementerian Agama RI masih mempertimbangkan wacana umroh dan haji menggunakan jalur laut karena waktu tempuh yang dibutuhkan menuju Tanah Suci lebih lama. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyatakan telah ada sejumlah perusahaan swasta yang menyatakan minatnya untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan perjalanan haji menggunakan jalur laut. Namun belum ada pembahasan lebih lanjut terkait wacana tersebut. Sementara itu menurut Nasaruddin Umar, beberapa perusahaan swasta tersebut belum memiliki kapal sendiri dan hanya menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri. Belum kita bahas, mungkin nanti akan menindaklanjuti itu dari pihak swasta. Ada lembaga khusus dari swasta yang akan memfasilitasi mereka. Tapi kalau jalur umrah sudah ada sih sebenarnya, tapi tidak langsung dari Indonesia kan. Ya,